Selamat sore. Jumpa lagi pada KPA Online Tamrin bersama saya Sandy Sopakua. Kita akan melanjutkan pembacaan dengan judul Kisah Pengharapan diambil dari buku dengan judul yang sama ditulis oleh Ellen G. White. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran tentang-Mu ya Bapa, kiranya berikan kami Roh Kudus sehingga kami dapat memahami dan juga menerapkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang sudah mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kutukan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Sebagaimana ular telah ditinggikan di atas binatang-binatang di ladang, dia akan direndahkan di bawah semua binatang-binatang di padang dan dibenci oleh manusia, karena dia adalah perantara dari perbuatan setan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Kejadian 3 ayat 17-19. Allah mengutuk tanah oleh karena dosa mereka yang telah memakan buah pohon pengetahuan dan menyatakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia sudah memberi mereka yang baik dan menyembunyikan yang jahat. Sekarang ia menyatakan bahwa mereka akan makan dari situ. Itulah sebabnya mereka akan bersahabat dengan kejahatan seumur hidup mereka. Sejak saat itu manusia diserang oleh pencobaan setan. Adam harus bekerja dengan susah payah dan cemas gantinya bekerja dengan bahagia. Gembira seperti yang sudah dia nikmati sebelumnya. Mereka mengalami kekecewaan, duka cita, dan sakit, dan akhirnya perpisahan. Mereka diciptakan dari debu tanah, dan mereka akan kembali menjadi debu tanah. Mereka telah diberitahukan bahwa mereka harus kehilangan rumah Eden mereka. Mereka telah menyerah pada muslihat setan dan mempercayai perkataannya bahwa Allah berdusta. Melalui ketidakpatuhan mereka, telah membuka jalan bagi setan untuk masuk dengan mudah, dan tidaklah aman bagi mereka untuk tetap tinggal di Taman Eden. Dalam keadaan mereka yang berdosa, untuk mendapatkan peluang kepada pohon kehidupan dan hidup kekal di dalam dosa. Mereka memohon untuk diizinkan tetap tinggal, walaupun mereka menyadari mereka telah kehilangan hak atas Eden yang menyenangkan. Mereka berjanji di masa yang akan datang, mereka akan taat seutuhnya kepada Tuhan. Mereka diberitahu bahwa di dalam kejatuhan mereka, dari tidak berdosa menjadi berdosa,
mereka tidak mendapatkan kekuatan, melainkan kelemahan besar. Mereka tidak menjaga keutuhan mereka dalam keadaan suci. Keadaan tidak berdosa yang berbahagia, dan mereka akan memiliki kekuatan yang jauh lebih rendah untuk tetap benar dan setia dalam keadaan sadar akan dosa. Mereka dipenuhi dengan derita dan penyesalan yang mendalam. Sekarang mereka mengetahui upah dari dosa adalah kematian. Dan dengan segera, para malaikat ditugaskan menjaga jalan menuju pohon kehidupan. Itu adalah rencana yang setan telah ketahui, bahwa Adam dan Hawa akan tidak mematuhi Tuhan, menerima penolakannya, dan memakan buah dari pohon kehidupan, sehingga mereka akan hidup selamanya di dalam dosa. Para malaikat suci telah diutus untuk menutup jalan mereka menuju pohon kehidupan. Beberapa malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala menjaga setiap sudut taman itu. Solusi, kesedihan meliputi segenap penghuni surga. Dunia yang diciptakan Tuhan dirusak oleh kutuk dosa, di mana mereka harus menderita, sakit, dan mati. Kelihatannya tidak ada jalan kelepasan bagi mereka yang melanggar. Seluruh keluarga Adam harus mati. Yesus menyatakan kepada para malaikat bahwa satu jalan kelepasan harus dilakukan untuk manusia yang telah hilang itu. Dia memohon kepada Bapa dan menawarkan dirinya sebagai tebusan. Dia harus mati melalui dia manusia memperoleh pengampunan. Melalui darahnya dan penurutan kepada hukum Allah, mereka mendapat belas kasihan Tuhan dan masuk ke dalam taman indah dan makan pohon buah kehidupan. Yesus menyatakan di hadapan mereka rencana keselamatan itu. Dia harus berdiri di antara murka Allah Bapa dan manusia yang berdosa. Dia harus menanggung penderitaan dan kehinaan, namun hanya sedikit saja orang yang mau menerima dia sebagai anak Allah. Kebanyakan mereka membenci dan menolak dia. Dia harus meninggalkan kemuliaannya yang di surga, hadir di dunia ini sebagai seorang manusia, merendahkan diri sebagai seorang manusia, dan oleh pengalamannya sendiri berkenalan dengan berbagai pencobaan yang harus diderita oleh manusia, agar supaya dia mengetahui bagaimana menolong mereka yang dicobai. Apabila tugasnya sebagai seorang guru telah berakhir, dia harus diserahkan kepada tangan orang jahat dan menanggung semua penganiayaan dan kejahatan yang diilhami oleh setan dan malaikat-malaikatnya kepada orang jahat untuk dilakukan. Dia harus menderita kematian dengan cara yang paling mengerikan, digantung di antara langit dan bumi, sebagai seseorang yang berdosa dan mengalami penderitaan yang begitu hebat sehingga para malaikat pun tidak sanggup melihatnya dan menutup wajah mereka dari pemandangan itu. Bukannya hanya menanggung penderitaan badani saja, tetapi dia mengalami tekanan jiwa yang tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh tubuh. Semua beban dosa di seluruh dunia ditimpakan ke atas dirinya. Dia mengatakan dia harus mati dan bangkit kembali pada hari ketiga dan akan naik kepada Bapa untuk menjadi pengantara bagi manusia berdosa dan yang suka melawan.
Satu-satunya jalan keselamatan, para malaikat sujud di hadapannya. Mereka menawarkan diri untuk menjadi korban. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka bahwa hanya oleh kematiannya yang dapat memberi keselamatan kepada manusia. Hidup seorang malaikat tidak dapat membayar utang itu. Hanya Dia sendiri yang dapat diterima oleh Allah Bapa sebagai penembus manusia berdosa. Selanjutnya, manusia yang ditebus itu harus menerima Dia, dan oleh kematiannya Dia dapat menebus banyak manusia dan membinasakan setan yang mempunyai kuasa atas maut. Dan Bapa akan menyerahkan kembali kepadanya kerajaan dan kemuliaan kerajaan dan seluruhnya, dan Dia akan memilikinya selama-lamanya. Setan dan orang berdosa akan dimusnahkan. Tidak ada lagi yang dapat mengganggu surga atau bumi baru yang disucikan. Dia menugaskan para malaikat untuk naik turun surga untuk menolong dan memberi kekuatan kepada anak Allah itu di dalam penderitaannya serta untuk melayani Dia. Dan juga mereka harus menjaga dan memelihara orang yang berada di bawah anugerah itu dari kuasa para malaikat jahat dan kegelapan yang senantiasa setan timbulkan di sekeliling mereka. Tidak mungkin bagi Tuhan untuk meniadakan atau mengubah hukum-Nya untuk menolong manusia berdosa itu dan untuk menghapus dosa. Oleh karenanya, Dia merelakan anak yang dikasihinya itu untuk mati karena pelanggaran manusia. Setan dan para malaikat jahatnya sekali lagi berbahagia karena membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Dia telah berhasil menurunkan anak Allah dari kedudukannya yang tinggi. Dia menyatakan kepada para malaikatnya bahwa ketika Yesus mengambil bagi dirinya keadaan sebagai manusia berdosa, setan dapat menguasai dia dan dapat menggagalkan rencana penebusan itu. Dalam kerendahan hati dan rasa sedih yang tidak dapat dilukiskan, Adam dan Hawa meninggalkan taman yang indah di mana mereka hidup berbahagia hingga mereka melanggar hukum Allah. Semua berubah. Keadaan berubah tidak lama setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Tuhan menyediakan satu jubah yang terbuat dari kulit untuk melindungi mereka dari suhu yang sangat panas dan sangat dingin itu. Demikianlah akhir dari pelajaran kita di sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas berkat-Mu hingga sampai pada hari ini. Tadi kami sudah membacakan dan mendengar sebagian dari pelajaran-Mu ya Bapa, di mana dikarenakan dosa kami, Bapa jadi harus mengorbankan anak-Mu yang tunggal ya Bapa. Kiranya dengan pelajaran ini kami dapat lebih percaya dan beriman kepadamu ya Bapa, dapat lebih dekat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa kami, dalam nama Yesus Selamat dan Penebus kami, amin. Kita akan kembali lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.